Selamat nonton Blue Film, Om. Berawal dari seorang pendeta mabuk bernama Moreu yang terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci. Moreu memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Mephistopheles sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki beserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan. Anak laki-laki tersebut bernama Danny Katz, sedangkan ibunya bernama Nadia. Pada saat itu juga pasukan Mephis datang menyerbu. Pasukan itu dipimpin oleh Kerrigan yang tanpa ampun membunuh semua biarawan. Tetapi untungnya Nadia dan Danny berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil. Kerrigan dan kelompoknya tak tinggal diam. Mereka mengejar Danny, begitu juga dengan Moreu. Di dalam pengejarannya, Kerrigan menyingkirkan Moreu dengan menembak ban motor Moreu yang membuatnya terpental ke arah jurang. Namun Moreu membalasnya dengan menembak ban mobil Kerrigan yang membuat Kerrigan tidak bisa lagi mengejar Danny. Pagi harinya, Moreu mendatangi Johnny Blaze atau Ghost Rider yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman. Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari semakin tak terkontrol. Moreu lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny, yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Mephistopheles. Moreu juga mengungkapkan bahwa Mephistopheles telah mengambil wujud manusia yang memiliki nama lain Roarke. Tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tidak terlalu kuat. Dari dulu, iblis neraka memang sudah ada di bumi. Mereka melakukan perjanjian kepada manusia dan memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis, termasuk Roarke dan Kerrigan. Moreu lalu mengatakan kepada Johnny, jika kau berhasil menyelamatkan anak incaran Roarke, maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider. Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut pun menuruti Moreu dan mulai melakukan perjalanan mencari Danny beserta ibunya. Di sisi lain, Nadia dan Danny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg 22 tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang. Ternyata itu Kerrigan beserta kelompoknya. Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong, kemudian menangkapnya. Di saat Nadia akan dibunuh, datanglah Ghost Rider. Ghost Rider membunuh dua anak buah Kerrigan dengan rantai dan juga tatapan penebus dosa. Di sini, Ghost Rider merasakan kekuatan jahat dari dalam Danny. Ia pun mendekati Danny dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi Kerrigan lebih dulu menembak Ghost Rider dengan peluru granat. Setelah itu, Kerrigan dan kelompoknya segera pergi sambil membawa Danny. Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit. Ia segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit. Namun di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan. Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran. Nadia tak terima jika Johnny ikut campur ke dalam masalahnya. Tetapi Johnny mengatakan bahwa Moreu telah mengirim dirinya untuk melindungi Danny. Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Danny. Di sisi lain, Kerrigan menghubungi Roarke bahwa Danny sudah ada di tangannya. Namun ada sedikit kendala, di mana Ghost Rider ikut campur dan juga menginginkan Danny. Roarke lalu meminta Kerrigan mendekatkan teleponnya ke telinga Danny. Setelah itu, Kerrigan membacakan sebuah mantra yang bisa menyegel Danny agar tidak bisa ditemukan oleh Ghost Rider. What the hell was that? Be able to sense him now. Think of the child as a sort of computer. Okay, well, let me just get something straight. Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Kerrigan yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Kerrigan sebagai mafia. Hingga pada suatu hari, Nadia tak sengaja menyindir kejelekan Kerrigan yang memiliki kadas di selangkangannya. Tentu saja hal itu membuat Kerrigan marah. Ia mencoba membunuh Nadia dengan menghancurkan apartemennya.
Di detik-detik sebelum Nadia wafat, ia didatangi Raja Iblis yang tak lain lagi adalah Mephistopheles atau Roarche. Roarche menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia, tetapi meminta imbalan yaitu mengandung putra iblis dari Roarche. Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut dan sekarang ia baru merasakan akibatnya. Di mana ternyata Roarche ini ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya. Tubuh Danny tidak seperti manusia biasa. Ia mampu membuat Roarche menjadi sangat kuat yang mungkin bisa menguasai bumi hanya satu kali serangan. It was supposed to be a big score for Kerrigan. Where you headed? Someone I know. He'll know where to find him. Am I gonna regret taking him? Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam. Mereka menyergap teman Kerrigan bernama Komar yang mungkin mengetahui keberadaan Kerrigan. Johnny mengancam akan berubah menjadi Ghost Rider jika Komar tak mau memberitahu keberadaan Kerrigan. Dengan terpaksa, Komar pun memberitahu bahwa Kerrigan membawa Danny ke pertambangan. Tak berpikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan dan merubah dirinya menjadi Ghost Rider. Di pertambangan itu sendiri, Kerrigan dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan untuk mengalahkan Ghost Rider. Pada saat itu juga, Nadia secara ajaib sudah ada di pertambangan. Ia diam-diam membebaskan Danny kemudian membawanya pergi. Gak lama setelah itu datanglah Ghost Rider yang secara langsung ditembaki bazooka oleh Kerrigan. Tetapi hal itu tak membuat Ghost Rider kena mental karena sudah membeli immortal. Ghost Rider mulai melakukan serangan dengan rantainya. Namun karena kurang greget, Ghost Rider pun menaiki alat berat, lalu merubah alat tersebut menjadi Hell Perkakas. Setelah semua anak buah Kerrigan terbunuh, Ghost Rider meraih Kerrigan, kemudian membunuhnya dengan tatapan penebus dosa. Ghost Rider lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian. Ia menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan membunuhnya. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny. Ketika Ghost Rider mendekati Danny, ia secara ajaib berubah menjadi Johnny, yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis. Keesokan harinya, Johnny mengajak Nadia dan Danny sarapan di kedai Uncle Mutu. Johnny mengungkapkan permintaan maaf kepada Nadia karena semalam hampir membunuhnya. Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. You're not done. Di pertambangan, Roarche menghampiri Kerrigan yang terlihat sedang sekarat tertindih reruntuhan. Saat Kerrigan mati, Roarche menghidupkan kembali Kerrigan sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout. Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk. Gak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap gulita sebelum dirinya membunuh seseorang tersebut. Roarche lalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny. Di sisi lain, Johnny, Nadia, dan Danny bertemu dengan Moreu di jalanan. Moreu lalu mengajak mereka ke tempat yang aman, yaitu kuil kuno Sanctuary, sebuah kuil yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider. Setibanya di sana, mereka disambut para biarawan, termasuk tetua kuil yaitu Methodius. Di dalam kuil, Moreu menjelaskan kepada Johnny bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya malaikat bernama Zarathos. Namun Zarathos ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke
Namun Zarathos ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka. Zarathos yang masih memiliki rasa keadilan akhirnya merubah dirinya menjadi Spirit of Vengeance. Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa. Johnny lalu menagih janji Moreu untuk mengangkat kutukannya. Moreu pun mengabulkannya dengan memberikan roti sobek bambu kepada John. Kemudian menyuruhnya pergi ke bangkai. Kemudian menyuruhnya pergi ke ruang pengadilan. Setibanya Johnny di ruang tersebut, ia saat tiba-tiba merasakan kesakitan. Johnny dibawa ke dimensi lain di mana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut. Setelah tersadar, Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal. Ia mencari Moreu, tetapi Moreu tak ada. Di saat itu juga suara cerita Nadia terdengar. Johnny pun mencari sumber suara dan menemukan bahwa para biarawan menangkap Moreu, Nadia, dan Danny. Motedius memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus. Karena jika Roarke mendapatkan Danny, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Motedius dan jemaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus. Ketika Motedius akan memenggal kepala Danny, tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap. Tentu saja hal itu disebabkan oleh Blackout. Blackout membunuh semua jamaah termasuk Motedius. Kemudian membawa pergi Danny ke hadapan Roarke di Turki. Gak lama setelah keduanya pergi, Nadia, Johnny, dan Moreu datang. Mereka menemukan bahwa para biarawan telah mati membusuk. Moreu lalu mengajak mereka ke ruang penyimpanan senjata dan memutuskan untuk menyusul Danny serta mengakhiri semua ini. Blackout kini tiba di Kolosium Turki. Ia memberikan Danny kepada Roarke yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian. Sebelum melakukan ritual pemindahan, Roarke memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Roarke. Roarke juga mengungkapkan bahwa Danny adalah putranya. Sore harinya, Johnny, Nadia, dan Moreu tiba di Kolosium. Ketiganya melihat tamu-tamu Roarke yang akan membantu pemindahan tubuh. Malam harinya, semua tamu memakai jubah hitam dan berbaris di depan Roarke. Saat ritual pemindahan mulai dilakukan, Moreu muncul sambil menembaki para tamu. Sementara Johnny mencoba membebaskan Danny. Tetapi Roarke menghentikannya dengan melempar Johnny ke arah tamu. Moreu yang masih level 3 diserang oleh Blackout. Blackout lalu mengaktifkan spell stun-nya yang membuat Moreu berubah menjadi patung. Setelah itu, Blackout memegang Johnny dan meminta Roarke untuk mengeksekusinya. Di sini, Danny mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya. Jadi, ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zarathos kepada Johnny dan membuat Johnny kembali menjadi Ghost Rider yang kini mampu berubah di siang hari. Astagfirullahaladzim. Johnny lalu membunuh sebagian tamu hanya dengan sekali sebatan rantai. Sementara Roarke membawa pergi Danny ke jalanan yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia. Di dalam pengejaran, Johnny merubah sebuah truk menjadi Hell Truck, lalu menabraki beberapa mobil. Di saat itu juga, Blackout ikut campur. Ia mencoba merubah Johnny menjadi membusuk, tetapi hal itu tak bisa. Johnny menyerang balik Blackout dengan tatapan penebus dosa, yang membuat Blackout tak tersadarkan diri dan jatuh terlindas ban mobil.
Setelah itu, Johnny menyerang mobil Roarke dengan rantainya dan membuat mobil tersebut keluar jalur lalu mengguling-guling. Johnny kemudian meraih Roarke dari mobil sambil menyatakan bahwa perjanjian Roarke adalah perjanjian terburuk. Setelah itu, Johnny mengiring Roarke kembali ke neraka dengan membantingnya ke tanah. Nadia akhirnya tiba di lokasi. Ia sangat sedih bahagia ketika melihat Danny sudah tak bernyawa. Di dalam pelukan Nadia, Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat Zarathos yang masih memiliki keadilan. Seketika itu juga, api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Ia menghidupkan kembali Danny hanya satu kali sentuhan. Film ini ditutup dengan Johnny Blaze dilalap api biru suci dan menyatakan akulah The Ghost Rider. Johnny Blaze. Mas, bangun mas, filmnya udah habis. Kontrakan saya kan cuma sampai beduk subuh. Merinding disco.